Hai, kita ketemu lagi. Aku harap kamu lagi dalam suasana hati yang nyaman buat ngobrol panjang. Kali ini aku ingin berbagi cerita tentang sebuah novel yang judulnya cukup unik dan puitis, yaitu As Long as the Lemon Trees Grow, karya Zulfa Katoh. Bisa dibilang, ini bukan buku yang ringan, tapi punya makna mendalam tentang harapan, cinta, dan keberanian di tengah situasi paling sulit. Bayangin, kita dibawa ke Suriah saat masa revolusi. Orang-orang di sana hidup dalam kondisi serba terbatas, takut, tapi juga punya semangat kuat untuk terus bertahan. Novel ini berpusat pada tokoh utama bernama Salama Kassab. Dia ini awalnya adalah seorang mahasiswi farmasi yang hidupnya berubah drastis akibat konflik di negaranya. Poin pentingnya, kamu akan disuguhi kisah yang lebih dalam daripada sekadar cerita peperangan. Soalnya, penulis benar-benar fokus pada sisi kemanusiaan Salama. Gimana dia bergulat dengan rasa trauma, rasa bersalah, dan keinginan kuat buat melakukan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Kita mulai dari suasana sehari-hari Salama sebelum segalanya berantakan. Dia adalah remaja biasa yang kuliah, punya impian, dan mengisi hidupnya dengan hal-hal sederhana. Tapi, seiring berjalannya waktu, konflik meletus. Tiba-tiba saja, semua jadi kacau. Bangunan hancur, suara tembakan di mana-mana. Dan orang-orang yang dia sayangi pun terancam. Salama memutuskan buat membantu di sebuah rumah sakit, meskipun hatinya masih bergolak. Terutama karena harus menerima kenyataan kalau hampir setiap hari dia melihat korban peperangan yang tak terhitung jumlahnya. Disinilah letak kekuatan pertama novel ini. Kamu diajak untuk benar-benar merasakan tekanan batin Salama. Bukan cuma soal darah dan luka fisik, tapi juga bagaimana perang memengaruhi pikiran dan mental seseorang. Dari luar, Salama terlihat tabah, tapi di dalam, dia terus berusaha menyatukan keping-keping hatinya yang pecah, karena rasa duka dan ketidakberdayaan. Ada juga sosok lain yang muncul sebagai semacam teman imajiner Salama. Ialah Khauf, yang berarti takut dalam bahasa Arab. Khauf ini sebenarnya personifikasi dari ketakutan dan trauma yang Salama rasakan. Bayangin, di tengah rumah sakit yang penuh luka, Salama selalu diganggu oleh bisikan gelap Khauf di kepalanya. Hal ini menunjukkan gimana trauma mental itu bisa terasa begitu nyata, sampai seolah punya wujud tersendiri. Jadi ketika kamu membaca atau mendengarnya, kamu akan merasakan getaran emosinya lebih kuat. Karena ketakutan yang dialami Salama begitu ditonjolkan dengan cara yang kreatif. Itulah gambaran awal yang pengen aku ceritakan tentang latar dan tokoh utama di novel ini. Lewat bagian pertama ini, kamu udah bisa bayangin kan betapa intens dan menyentuhnya suasana yang dibangun Zulfa Katoh. Aku jamin, kalau kamu ikut masuk ke dalam cerita, kamu bakal larut merasakan semua gejolak perasaan Salama. Sekarang, kita masuk ke inti konflik yang bikin perjalanan Salama benar-benar menegangkan dan menyentuh. Di tengah kepanikan dan situasi perang, Salama dihadapkan pada pilihan besar. Bertahan di Syria untuk membantu para korban, atau kabur demi mencari keselamatan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ini bukan keputusan mudah. Kamu akan dibuat merasakan pertentangan batin Salama yang begitu mendalam. Dia di satu sisi ingin keluar dari lingkaran kekerasan, tapi di sisi lain, hatinya mengatakan bahwa dia harus tetap tinggal dan berjuang. Karena banyak nyawa menanti bantuannya di rumah sakit. Di saat pergolakan batin itu memuncak, Zulfa Katoh memperkenalkan unsur cinta yang tak kalah penting. Salama bertemu dengan seorang pemuda bernama Kinan. Hubungan mereka berkembang perlahan, tapi sangat bermakna karena di tengah situasi penuh ancaman, seberkas cinta bisa terasa seperti cahaya di ujung terowongan. Walau keadaan sangat mencekam, momen-momen kecil bersama Kinan membuat Salama seakan punya alasan lebih kuat untuk bertahan hidup. Ini jadi pilar emosional yang menarik. Di satu sisi, mereka terjebak dalam keadaan sulit. Di sisi lain, cinta masih tumbuh dengan tulus, seakan melawan semua ketakutan yang ada.
Di bagian ini, penulis sangat apik menggambarkan suasana kota yang hancur. Ketegangan setiap kali suara bom diledakkan, dan rasa takut yang tak pernah benar-benar pergi. Buatku, ini bikin cerita jadi lebih menggigit, karena kita nggak cuma disajikan drama percintaan biasa. Inilah bentuk cinta yang tumbuh di tanah yang tandus, di mana setiap detik terasa begitu berharga. Sang perwujudan ketakutan yang terus menghantui Salama setiap saat. Dia semacam pengingat konstan bahwa kematian bisa datang kapan saja. Namun, bersamaan dengan itu, ada semangat melawan yang muncul. Bukannya menyerah, Salama justru semakin kuat saat menyadari betapa banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada bantuan medis. Sekali lagi, ini menegaskan pesan utama novel. Di tengah kesulitan, harapan itu tetap ada, meskipun berbentuk sangat-sangat kecil. Hubungan Salama dengan Kinan pun kian berkembang. Mereka saling berbagi cerita, impian, dan kekhawatiran. Ibaratnya, di tengah puing-puing bangunan yang runtuh, hati mereka justru berusaha untuk tumbuh. Kekuatan cinta menjadi alasan untuk terus bertahan, dan itulah salah satu pesan paling menyentuh dari novel ini. Buat kamu yang suka cerita tentang cinta, bagian ini bakal bikin hatimu campur aduk. Antara terharu, bahagia, sekaligus tegang. Satu hal lagi yang bikin novel ini terasa spesial. Zulfa Katoh mengisi cerita dengan detail-detail budaya dan bahasa Syria. Kamu akan menemukan ungkapan dalam bahasa Arab, dan juga gambaran tentang makanan serta tradisi setempat yang tetap dipertahankan meskipun situasi perang sedang memuncak. Semua ini membuat cerita terasa lebih kaya, karena kamu bukan cuma diajak merasakan konflik, tapi juga kehangatan identitas dan kekayaan budaya yang melekat pada para tokohnya. Setelah melewati semua lika-liku konflik dan pergolakan emosi, tiba saatnya kita menyimpulkan apa sih inti yang bisa kita ambil dari perjalanan Salama ini. Novel ini bukan cuma soal perang dan cinta. Lebih dari itu, As Long as the Lemon Trees Grow menyiratkan pesan bahwa di tengah keganasan situasi, manusia selalu punya daya tahan yang luar biasa, yang ditopang oleh harapan, cinta, dan rasa kemanusiaan. Kita bisa melihat bagaimana Salama berkembang dari seseorang yang penuh rasa takut dan bingung, menjadi sosok yang lebih tegar. Meskipun tetap dihantui trauma, dia belajar merangkul hal-hal yang masih bisa dia pertahankan. Seperti keberanian untuk menyelamatkan nyawa orang lain di rumah sakit, dan cinta yang membuatnya rela mengambil resiko besar. Dengan gambaran khauf yang terus membayangi, kita diingatkan bahwa ketakutan itu sangat nyata. Namun bukan sesuatu yang harus selamanya mematahkan semangat. Justru dengan menghadapinya, Salama menemukan kekuatannya sendiri. Dari segi alur, buku ini memberikan roller coaster emosi. Kamu mungkin akan merasa cemas, sedih, dan marah melihat situasi perang yang diceritakan. Tapi juga mendapatkan momen-momen hangat yang menenteramkan hati. Menurutku, inilah daya tarik terbesarnya. Meskipun kondisi suram, Zulfa Katoh tetap menanamkan benih-benih kebaikan dan kepedulian sosial yang sangat kental. Jadi saat kamu selesai membaca, yang tertinggal bukan cuma rasa pilu, tapi juga optimisme, bahwa selalu ada secercah cahaya dalam kegelapan. Buat kamu yang penasaran apakah novel ini cocok dibaca oleh siapa saja, menurutku sih iya banget. As Long as the Lemon Trees Grow, cocok untuk semua yang mau melihat sisi lain dari konflik. Bukan hanya dari sudut pandang peperangan, tapi juga aspek kemanusiaan yang jarang diungkap secara detail di banyak buku. Kamu diajak berempati dengan para korban konflik, memahami kompleksitas pilihan-pilihan moral mereka, dan ikut merasakan pergulatan batin yang pastinya nggak gampang. Kalau kamu mencari bacaan yang nggak sekadar menghibur, tapi juga membuka mata tentang realita hidup orang-orang di zona perang, novel ini bakal memberikan banyak bahan perenungan. Dan tentunya, kalau kamu juga seorang penikmat kisah romansa, elemen cintanya lumayan kuat kok, tapi nggak berlebihan. Semuanya terasa pas, seimbang, dan relevan dengan konteks besar cerita. Jadi, itulah 3 bagian utama yang bisa aku bagikan. Pengenalan tokoh dan latarnya yang memicu simpati sejak awal, konflik dan pergolakan emosi yang menantang,
serta pelajaran hidup dan keindahan nilai-nilai kemanusiaan yang terselip di setiap sudut kisahnya. Buatku, As Long as the Lemon Trees Grow adalah cerita yang akan bertahan lama dalam ingatan, karena menghadirkan kombinasi yang sangat pas antara realitas pahit dengan secercah kehangatan yang tumbuh dari rasa cinta dan harapan. Semoga obrolan kita kali ini bisa bikin kamu tertarik untuk membaca bukunya, atau setidaknya memperkaya perspektifmu tentang situasi di Syria. Terima kasih sudah mau dengerin ceritaku tentang novel ini, dan semoga bermanfaat. Hai, kamu pengen menikmati buku dengan cara yang lebih simpel? Channel ini pas banget. Di sini aku bakalan ngerangkum buku yang pernah aku baca, jadi versi yang lebih singkat. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.